Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kalahkan! Xiao Yan melirik senyum dingin di wajah Gu Hi dan mendengar percakapan pribadi yang terdengar. Dia secara acak melambaikan tangannya dan menyarungkan penguasa Xuan berat sebelum tertawa dengan suara samar. Masih ada 2 langkah lagi. Mengapa Anda perlu merayakannya begitu awal? 2 gerakan sudah cukup untuk menghabisimu. Gu Hi segera tertawa dingin saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Pedang panjang api ungu di tangannya terayun dan juga menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan dingin sambil berkata, "Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku hanya dengan 2 pertukaran tersisa." Xiao Yan menyeringai. Dou Qi di tubuhnya melonjak dan berguling-guling seperti banjir besar. Gelombang energi yang kuat memenuhi setiap bagian tubuhnya. Kondisi seperti itu pada dasarnya memungkinkan Xiao Yan untuk dapat melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan hanya dengan mengangkat tangannya. Gu Hi juga merasakan pergolakan Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia mengedarkan Dou Qi di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Jika dia benar-benar kalah dari Xiao Yan dalam 10 pertukaran di bawah fokus para ahli dari seluruh kekaisaran Magia, tidak diragukan lagi akan ada pukulan yang sangat serius terhadap reputasinya. Yang terpenting, dia akan kehilangan banyak wajah di depan Yun Yun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Oleh karena itu, harus menerima semua serangan Xiao Yan yang tersisa bahkan jika dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk melakukannya. Hati Gu Hi menjadi kejam. Pandangan tegas melintas di matanya. Dia melengkungkan kelima jarinya, dan itu membentuk bentuk seperti cakar yang aneh. Api ungu di tangannya terlihat sebagian. Sepertinya mencoba menyeduh sesuatu. 2 orang di udara yang tiba-tiba turun ke dalam keheningan menarik perhatian semua orang. Beberapa dari mereka yang cukup kuat bisa merasakan Dou Qi yang semakin kuat diseduh di dalam tubuh mereka. Jelas, pertukaran berikutnya mungkin yang paling intens. Pertukaran ini dengan jelas akan menunjukkan apakah Xiao Yan yang sombong dan bodoh hari ini, atau Gu Hi yang memiliki kekuatan lebih rendah. Cukup banyak orang menjadi diam karena mereka merasakan gelombang fluktuasi kuat yang melonjak dari 2 orang di langit. Ekspresi mereka serius dan penuh antisipasi. Tidaklah umum untuk melihat tabrakan yang begitu kuat antara Dou Huang di dalam kekaisaran Magia. Yun Shan duduk dengan tenang di atas panggung pernikahan. Jari keriputnya dengan lembut mengetuk sandaran tangan saat matanya yang menyipit mengunci kedua orang di langit. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami dapat melihat kelas Xiao Yan dari pertukaran seperti kilat antara keduanya sebelumnya. Dia belum benar-benar berhasil menembus kelas Dou Huang. Mungkin itu karena metode Qi Xiao Yan dan alasan lain, tetapi kekuatan bertarungnya sebanding dengan seorang elit Dou Huang. Namun, mencoba mengalahkan Gu Hi dalam 10 pertukaran dengan mengandalkan ini tidak diragukan lagi adalah lamunan. Alasan Xiao Yan bisa membunuh begitu banyak ahli dari Mystic Cloud Sekte di ibu kota saat itu kemungkinan karena dia mendapat bantuan dari roh yang disebut Yao Sheng di tubuhnya. Saya pikir dia telah berkembang pesat dalam 3 tahun tapi dia masih hanya meminjam kekuatan orang lain. Aku telah melebih-lebihkan dia. Sudut mulut Yun Shan terangkat dengan rasa dingin dan jijik yang gelap. Rasa dingin yang pekat melintas di matanya saat dia dengan lembut berbicara. Jika kamu hanya memiliki kemampuan sebanyak ini, maka aku harus memberitahumu bahwa akhirmu akan lebih mengerikan daripada 3 tahun yang lalu. Xiao Yan secara alami tidak dapat mendengar gumaman Yun Shan. Dia perlahan membuka mata tertutupnya sementara Dou Qi di tubuhnya menjadi lebih bergolak. Matanya mengamati Gu Hi kebalikan dari dia yang sudah menunggunya dengan sungguh-sungguh. Dengan senyum tipis, Xiao Yan melangkah maju dan lapisan cahaya perak cerah muncul. Dengan munculnya cahaya perak,
sosok Xiao Yan tiba-tiba gemetar dan segera menghilang dengan aneh di tengah suara guntur bergulung rendah. Hilangnya Xiao Yan yang tiba-tiba segera menimbulkan seruan di semua tempat. Banyak ahli memiliki wajah tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak merasakan apa-apa saat sosok Xiao Yan lenyap. Kecepatan ini benar-benar menakutkan dan sulit untuk dilawan seperti hantu. Alis Yunshan sedikit terangkat saat ini. Kecepatan yang ditunjukkan Xiao Yan membuatnya agak terkejut. Orang yang paling cemas dengan hilangnya Xiao Yan secara alami adalah Gu Hi. Namun, yang terakhir ini tidak kekurangan pengalaman tempur. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya dengan cepat menyebar dari tengah alisnya setelah sedikit terkejut. Persepsi spiritualnya menutupi seluruh langit seperti jaring laba-laba. Keluar! Gu Hi mengeluarkan senyum dingin setelah persepsi spiritualnya baru saja diperluas. Sayap di punggungnya mengepak dan tubuhnya bergegas menuju tempat tertentu tidak jauh darinya dengan cara seperti kilat. Angin kencang sedang menunggu untuk dilepaskan dari cakarnya yang melengkung. Cakar tajam itu dengan kejam menyerang ruang tertentu. Namun, sebelum angin dari cakar bisa mendekat, ada sedikit fluktuasi di udara. Jubah hitam muncul dengan aneh. Orang berjubah hitam muncul dengan kedua tangannya membentuk segel tangan yang aneh. Mulutnya juga melotot, tampak seperti katak. Penampilan ini menyebabkan Gu Hi terkejut. Dia baru saja menggerakkan tubuhnya untuk mundur ketika kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dou Qi yang kuat segera dan tiba-tiba meletus dengan tangisan dari tenggorokannya. Auman hancur emas harimau singa. Mengaum. Auman harimau seperti guntur terdengar di langit cerah bergema di seluruh langit. Gelombang sonik menakutkan yang meletus pada saat itu menyebabkan tak terhitung banyaknya ahli yang tertangkap basah merasakan ketulian. Beberapa murid mistik Cloud Sekte yang lebih lemah merasa pusing dan mereka yang bahkan lebih lemah terguncang sampai mereka pingsan. Gelombang sonik yang tiba-tiba dan liar dengan kekerasan berdampak sangat besar pada Gu Hi yang berada di dekatnya. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir kuat, dia masih linglung sejenak. Dou Qi di tubuhnya juga menjadi kusam. Keadaan linglung semacam ini hanya berlangsung selama beberapa saat sebelum Gu Hi dengan cepat pulih. Hal pertama yang dia lakukan setelah pulih adalah menggerakkan Dou Qi dengan liar di tubuhnya. Setelah itu, Dou Qi mengalir seperti aliran deras menuju kedua cakar. Dia dengan jelas memahami bahwa dalam pertarungan antara yang kuat, perpecahan seketika dari perhatian seseorang akan menentukan pemenangnya. Mengingat penglihatan Xiao Yan dan dirinya yang licik, secara alami tidak mungkin membiarkan celah semacam ini lolos dengan mudah. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan ketika dia pulih adalah pergi keluar. Karena dia dipersiapkan lebih awal, pemanggilan Dou Qi-nya kali ini hanya berlangsung sesaat. Setelah itu, telapak tangan Gu Hi ditutupi dengan api berwarna ungu pekat. Api layu sebelum akhirnya menggumpal menjadi bentuk elang ungu seukuran kepalan tangan. Bahkan samar-samar mengeluarkan teriakan elang. Serangan terakhir Xiao Yan dengan cepat selesai saat api ungu menggumpal di telapak tangan Gu Hi. Api hijau giok bertahan di atas tubuhnya sementara nyala api yang ganas menutupi kedua tinjunya. Kekuatan Gazette Lotus Heart Flame benar-benar dilepaskan pada saat ini. Insinerasi elang ungu. Gu Hi memimpin dalam mengeluarkan teriakan setelah dia tampaknya merasakan energi menakutkan yang telah diaglomerasi di tinju Xiao Yan. Elang ungu di cakarnya langsung mengembang. Itu berubah menjadi ukuran puluhan kaki dalam sekejap mata sebelum membungkus tubuhnya. Jeritan elang segera terdengar dan sayap besar itu dikepakkan. Cakar Gu Hi menari dengan ganas dan merobek Xiao Yan. Kedua cakar itu memotong udara dan riak yang kuat meluas seperti riak air. Tekanan menakutkan yang mengepakkan sayap elang ungu segera menyebabkan semua orang tanpa sadar mengubah ekspresi mereka meskipun keduanya berada tinggi di atas tanah terbuka. Serangan oleh Gu Hi ini menyebabkan bahkan seorang ahli seperti Hai Bodong untuk mengungkapkan ekspresi serius.
elang api yang sangat besar dengan cepat mengembang di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan akhirnya bergerak. Dalam menghadapi serangan yang datang ke depannya, Xiao Yan bahkan tidak mundur setengah langkah. Dia meringkuk sedikit dan nyala api hijau tua di tinjunya tiba-tiba mulai menekan dirinya sendiri. Hanya dalam beberapa napas, nyala api hijau tua yang semula cerah telah menyusut menjadi lapisan seperti lendir. Itu bahkan agak mirip dengan zat seperti kutikula yang aneh. Api hijau tua semacam ini yang mirip dengan benda seperti lendir menutupi kepalan tangan Xiao Yan. Xiao Yan melirik lendir aneh yang terbentuk dari api inti teratai mengkilap yang bertekanan. Ini adalah objek khusus yang dia temukan melalui perubahan. Zat seperti itu yang terbentuk dari glazed lotus core flame yang bertekanan mampu melepaskan semua kekuatannya dalam sekejap. Namun, tugas menciptakan tekanan semacam ini tidaklah sederhana. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia hanya bisa menutupi tinjunya dengan itu. Dia benar-benar tidak tahu sejauh mana dia harus mencapainya jika dia ingin menutupi seluruh tubuhnya. Jika dia benar-benar bisa mencapai tahap itu, kemungkinan tabrakan acak oleh Xiao Yan akan memiliki kekuatan destruktif yang menakutkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat elang ungu besar itu dari dekat. Dia menghadapi wajah dingin Gu Hi di dalam elang api dan tersenyum. Setelah itu, dia mengepalkan kelima jarinya dan tinjunya, yang ditutupi oleh lendir hijau tua, segera menghantam dengan keras ke arah elang ungu raksasa itu tanpa gerakan yang bagus. Pukulan ini tidak memiliki keterampilan sedikit pun untuk dibicarakan. Di mata tak terhitung banyaknya tatapan di bawah ini, seolah-olah Xiao Yan telah mengangkat tinjunya dan bertabrakan dengan elang ungu besar yang telah diciptakan Gu Hi secara langsung tanpa takut mati. Tabrakan yang tidak proporsional semacam ini menyebabkan banyak orang diam-diam menggelengkan kepala. Seorang pria muda bagaimanapun juga adalah seorang pria muda. Dia terlalu impulsif. Yun Yun tanpa sadar menggigit bibir bawahnya yang merah karena benturan seperti itu. Tangan halus di bawah lengan bajunya bergetar dengan lembut. Serangan oleh Gu Hi ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Dibandingkan dengan tatapan menyedihkan dari yang lain, tatapan Yun Shan, yang pada akhirnya mempertahankan senyuman dingin, melihat lapisan lendir tipis berwarna hijau tua. Sebuah kehikmatan muncul di matanya. Dia tidak berharap Xiao Yan dapat menekan energi mengingat kekuatannya, yang bahkan tidak pada level Du Huang. Tinju Xiao Yan yang tampaknya lemah akhirnya bertabrakan dengan elang besar yang telah diciptakan Gu Hi di depan mata semua orang. Seluruh langit terdiam saat itu juga. Langkah terakhir. Gu Hi melihat mulut Xiao Yan terbuka dan tertutup dan senyum dingin yang terkandung di sudut mulut yang terakhir begitu tinju dan cakar bertabrakan. Dia samar-samar bisa mendengar kata-kata yang keluar dari mulut pihak lain. Gu Hi tidak punya waktu untuk bereaksi setelah kata-kata itu terdengar ketika energi yang membuatnya takut sampai jiwanya hampir keluar tiba-tiba meletus dari pukulan Xiao Yan di depannya, meledak dalam semburan air banjir. Kekuatan ini menakutkan. Mata Gu Hi menyusut bahkan dengan kekuatannya. Bang! Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.